Yang gue denger ini nggak tahu ya, banyak versi kan ya. Pitung itu bukan satu orang, pitung itu kelompok. Oh gitu. Iya. Kayak ini deh, apa? Ada banyak versi. Naruto, Bengsi. Iya, jadi pituan pitulung gitu 7. Oh. Pitung Pitu. jadi 7 Pitu, gitu. iya, iya. Nah, ada versi itu juga. Nah, ini gini nih. Kalau ngobrol tuh ada isinya. Itu ada bahasa sainsnya tuh. Apa? Kalau yang nggak bisa cerna kayak gitu-gitu. Apa? Oh iya. Oh iya, kalau ngomong blok emang agak-agak itu sih. Iya. Kalau dulu kan kita ikut meresmikan KTT non blok ya. Kalau sekarang kok kenapa jadi go? Gak relate sama konten saya. Orang lo semua. Gak relate ya, quality Jawabnya gue control udah ya. pernah gitu dong jawabnya. Zamannya gue punya bini kemana lu? Gitu. Harusnya lu Iya. balasnya gitu. Iya, ada sih dia tahu. Gue juga tahu. Lu aja anak baru. Ya lo mah udah enak gue gak punya bini. Baru pas gue punya bini ribet banget. Korban gak lolos QC ya. Sama kayak gue. Sama kayak gue sekarang ya. Iya. Dia lolos QC di Jawa, begitu QC di Bali nggak lolos. Nggak lolos di Bali aja deh. Gak lolos QC. Makanya gue gak bisa keluar Jawa, gak bisa. Nggak bisa deh. Dia ada kutukan sendiri. Hashtag gue menembus Jawa. Nah itu gak tembus-tembus. Orang mah susah keluar dari Kalimantan, dia nggak bisa nembus. Nggak bisa. Nggak bisa. Keluar Nggak dikit nyampe Bali, habis. ilmunya nggak nyampe Bali. Karena Purwokerto kan di tengah-tengah tuh. Nah dia nyangkut gitu aja. Keluar dikit putus tuh. Putus balik lagi dia. Dia mau lari kemana aja kan mau kemana ujung-ujungnya Purwokerto lagi. Ada di Purwokerto namanya itu ada ini nih Purwojati tuh. Ada pohon jati 2 biji gede. Nah dia kenyangkut situ tuh. Lewat dikit putus saja pokoknya. Itu ada portalnya. Lewatin 2 pohon itu tuh portal tuh. Set. Kebun di Keraton Jogja. Tuh Jer. Iya. Sama Ali Bang Ajar ya? Aman banget. Oke. Apa nih? Mau ngebahas apa lo pada? Kenapa Bang Ajar? Bahasa apa? Iya, ini sekarang lo pada mau bahas apa? 500 tahun Jakarta. 500 500 tahun Jakarta. Berapa waktu lagi? Setahun lagi. Berapa hari? Bulan Maret. Berapa hari? Gue Nggak tahu lu nanya gue. Itu ada tulisannya Juni, di coy. situ. Ini loh, Juni. Justru kita ngundang bintang tamu yang ini yang Ya paham kan lo sama harus tahu Jakarta. dulu. Lah gua host goblok. Oh iya sih. Satu ya? 22 Oh, Juni. 22 ya? Nah, gimana nih anak The Jack nggak tahu. 22 Juni. Sepatunya The Jack tuh. Sehari beda sehari sama ulang tahun nyokap. Nah, Tanggal berapa sih? 22 Juni. kalau Jakarta, Ulang tahun Jakarta. Oh, kalau nyokap 21. nyokap 21, Jakarta 22. Berarti kalau Jokowi? bulan Juni, 16. 23. Jokowi bukan 16 ya? 23. 23. Oh ternyata gue gak fans banget sama Jokowi. Jangan, boleh nggak? Digital. Jangan. Jokowi nge-rap ya. Ini zaman Gua digital. bingung. Ini ntar gua pusing ngekatnya. Itu udah merah semua. Nyapuinnya bingung. Oke. Teman-teman semuanya, mari kita hadirkan BTW Dut berpacu dalam melodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke BTW Indahut. Gua Irfan. Gua Azer. Gue Maxi Bruta. Dan kita kedatangan bukan bintang tamu itu. Sohib lama. Soalnya lama. Lokem bro. Ya. Bang, Kojek Rap Betawi. Kojek Rap Betawi. Lu kan Iya. gue pakai baju ya. Tuh, Kojek. Digilir kita nanti. Siapa? Ganti pakai Enggak, bajunya. bahasanya salah. Bahasanya salah. ha? Bang kita kan Kojek, back hitnya apa back hitnya? Belakangnya. Belakangnya. Tahu dong, yo back hitnya. Belakangnya itu judul-judul lagu Kojek. Oke. Jakarta Love Tahu Everybody, tuh. Si Pitung. Bahasa Israel tuh. Aku plus. Bukan, itu kalau hotel gila ya. Gila nih orangnya. Mulut lu. Sablung lu. Iya, jangan- Lama-lama lu kayak Trump tuh gak lu? Sekana-kenanya aja mulut lu. Kojek, pesan lu dijual kan nih kira-kira nih? Sebenarnya gue lagi mau ngidupin lagi clothing line yang pernah gue punya. Dulu gue punya clothing line namanya Bajak. Bajak tuh Bangga Jakarta. Oke. Nah ini lagi gue rebranding, namanya Kojek, Kota Jakarta. Kota tuh. Jadi lo belum ke Jakarta kalau lo belum beli Kojek, Kota Jakarta. Bentar. Itu Kan- Lah itu sama kayak konsep ini dong, sama kayak konsep si Ajer dong. Apa itu? Sama ini apa namanya? Sama kerak telur. Kerak telur lah.
Kerak telur makanan wisatawan ya. Berarti ini harus dijual di PRJ nih. Harus dijual di PRJ nih. Lu nggak belum sah ke Jakarta kalau lu punya baju Gojek. Iya, Pekan Raya Jamaika ya. Uye. Boleh juga tuh ya. Iya, boleh. Cet, lagunya ikutin mulu semua ya. Stepsnya ya. Iya bisa. Emang ya Bang Iya, Gojek iya, ya. iya. Bikin kita repeat order ya. Enggak, makanya bukan soal itu. Gue juga bingung. Nih kok diundang lagi? Gue jadi bintang tamu. Apa lo nggak ada bintang tamu lain? Bukan. Nah, enggak. Ini gua Kita belum puas. Bukan Belum puas. Orangnya belum puas ya Pan ya. lebih karena gini. Iya. Nah, Ceritain, kemarin Bang. nih, udah Iya. udah berapa minggu terakhir ngobrol gue bertiga lagi, kalau nggak berdua bertiga gitu. Heeh. Kan. Terus gue mikir lama-lama ini bertiga makin dongo nih. Kayak, ini obrolan bertiga makin dongo, makin hari makin dongo, makin hari makin dongo. Nah, Heeh. dilalanya ada satu hari di mana akhirnya gue baca berita. Mm-mm. Pagi-pagi itu biasanya kan gue bangun tidur gue pusap dulu, abis gue pusap Wih. 100 Berapa kali? 100 ya? 100 pusap. Kayak Saya sama lu. Satu One tangan Punch Man. tuh, satu Oh, tangan satu tuh pusap. tangan. Habis ini baca berita ya Lo kan. Ipman apa Yo, gimana? Ipen. Kadang-kadang pakai 2 jari. Nah, terus gua Gubernur DKI kan mengumumkan ada rangkaian mengenai ulang tahun Jakarta 500 tahun tuh. 500 tahun Jakarta. 500 tahun. Terus gue mikir dong, Mm-mm. Yoi. gua ngobrol sama siapa ya? Sama si Mac. Ya kali taunya salah doang. Padahal lo udah, Pahamnya. gue mikir ya, oh soalnya teman-teman gue pada nggak mikir gitu ya. Iya. Terus gitu ya. Mac, selangkangan kalau nggak urusannya kalah jengking sama kelabang di selangkangan. Panggilannya Mac ya. Iya, rupanya Mac. Ajer. Ya Allahu Akbar. Tadi duduk kayak kan pengen berantem dah gua. Gitu ya. Duduk di depan pinggir jalan pikir kayak pengen berantem dah gua. Iya kayak preman-preman Jakarta ya. Nah, kayak rata-rata banyak kan. Nah, Iya. terus gua mikir kayak siapa? Udah kayak set gua scroll terus tiba-tiba gua lagi scroll lagi set. Tiba-tiba nongol konten lu tuh yang ngomong kan lu sekarang gambarnya laki-laki takut bini. Iya. Iya kan? Sampai berapa juta? 6 juta, 5 juta gitu kan. Lagi 6,1 juta 6,1 viewernya. juta ya kan? Satu konten itu. Konten lu mengenai lu apa namanya konteks laki-laki sama bini gitu kan. Iya. Gue langsung mikir, Ojek ya udah langsung, makanya gue langsung WA kan. Oh. Bang Ojek, bisa kali ini mampir. Iya. Ya, lu lihat mukanya dia. Bisa nih ngomongin Ini bisa 500 nih, tahun Jakarta. ngejelasin Jakarta secara Bisa. 500 tahun. Iya, 500 tahun. orang sampai sekarang masih ribut soal kerak telur ya. Masih ribut urusan Ngomong traktor. pitungnya berantem kemarin. Apa yang lu berantem? Dia nggak percaya lagi. Iya. Kan makanya gue bingung kayak, ya udah lah. Nah, lu percaya pitung Bang Ajar, lu percaya pitung matinya ditembak atau dipotong-potong? Ditembak dulu pakai peluru emas kalau nggak salah ya. Terus dipotong-potong jadi 5. Tapi menurut versinya Bang Max, Oh, iya. dipotong jadi 7. Potong jadi 7. Karena kalau dipotong jadi 5 kan itu ilmunya pitung kan pancasona ya. Gue percayanya yang itu, yang versi dipotong jadi 5. Oh. Kalau 7 apa namanya? Iya. Itu ayam broiler, itu ayam broiler. Potong jadi Kalau 7. 7 silon Shepherd. Tinju Bintang Utara. Melompat lebih tinggi dong. ya. Lompat lebih tinggi. Oh, iya. Jadi tapi kalau yang gue denger ini nggak tahu ya, banyak versi kan ya. Pitung itu bukan satu orang. Pitung itu kelompok. Oh gitu. Iya. Kayak ini deh, apa? Ada banyak versi. Naruto, Bengsi. Iya, jadi pitulung gitu 7. Oh. Pitung jadi 7 Pitu, gitu. iya. Nah, ada versi itu juga. Nah, ini gini nih. Kalau ngobrol tuh ada isinya. Itu ada bahasa sainsnya tuh. Apa? Kalau yang nggak bisa cerna kayak gitu-gitu. Apa? Oh iya. Kalau ngomong blog emang agak-agak itu sih. Kalau dulu kan kita ikut meresmikan KTT non blok ya. Kalau sekarang kok kenapa jadi ya? Nah, jadi ada gitu, ada yang bilang 7, ada yang bilang 1 orang. Nah, lagi kenapa ada yang bilang 1 orang terus dipotong-potong biar dia punya ilmu rawa rontek nggak nyambung lagi. Iya. Rawa rontek apa pancasona sih? Kalau rontek yang hitamnya, Yang hitamnya pancasona yang putihnya. Ada 2 dia. Iya. Nah, tapi ada lagi yang ngomong karena pitung ini sebuah gerakan dan perlawanan, Asik. akhirnya si Belanda ini kan bikin, walaupun dia dimakaminnya di satu tempat sebenarnya, tapi Belanda ini bikin makamnya di berbagai tempat di wilayah Jakarta gitu ya, di yang sekarang namanya Jakarta,
biar orang-orang tahu bahwa pahlawan lo udah mati, jadi pada takut. Sebenarnya dia dikuburnya di satu tempat. Statement ya. Statement aja. Tujuh-tujuhnya itu, Cuma. tujuh-tujuhnya dikubur di satu tempat, di Iya, satu lobang. Enggak, Di jadi randomin ada aja. yang bilang ini satu orang terus dikubur di satu tempat, tapi makam-makam yang lain itu anggapannya statement bahwa nih pahlawan lu udah begini, mati iya, nih, jadi statement. jangan ngelawan gitu. Itu- Tapi itu belum sampai sekarang tuh juga ya banyak versi gitu. Banyak versi karena kalau kita ngomongin masalahnya Belanda tuh pinter banget cuy. Lu tahu kan bahwa sebenarnya industri gula itu salah satu yang dulu sempat ditolak di Indonesia. Industri gula nih. Tapi Belanda mendatangkan sosiolognya dia untuk mempelajari kultur di Indonesia. Dan akhirnya mereka memaksa orang Indonesia untuk, karena kan tadi sempat ada demo waktu Belanda memaksa untuk Di semua DPR. orang Indonesia. Bukan, nggak di DPR. Nggak usah. Belum bukan. ada. Belum ada Nggak ada. DPR, belum ada DPR. Ada di rumah Saroni. Ya, aduh. Priuk dong. Priuk rumah dia Kebun dong. bawang. Napa Urba. Lanjut. Eko Patrio. Uya. Wah, Udah. kucing ya Ayo, dong. Nah, jadi karena Belanda pada saat itu Belanda memaksa orang Indonesia untuk menanam tebu Padi. untuk industri gula, jangan saya lagi cerita. Ntar editor susah ini. Kurang air, Bang. Iya. Bisa dikirim Nah, ke sini, Bang. Apa kita akhirnya- ngambil ke situ sendiri, Bang? Dilanjutin. Kan lagi ngobrol. Nah, akhirnya Belanda mendatangkan gue lupa ya, sosiolog atau apalah gitu ya, ahli Antropolog budaya, biasanya kalau kayak antropolog gitu untuk datang ke Indonesia mempelajari kultur di Indonesia seperti apa. Dan pada saat mempelajari dan akhirnya dibikinlah movement. Bukan movement sebenarnya, kampanye bahwa orang Indonesia itu kalau lu pakai tebu biasa tuh susah, tapi kalau lu pakai ada satu tebu warna hitam namanya tebu ireng. Nah, Santren, harus- Bang. Iya, Yoi. iya karena jadi lu harus menanam tebunya tebu ireng supaya orang Indonesia tuh takut. Terus kedua, pada saat lu menanam tebu itu semua mesin-mesinnya tuh harus dinamain, dibikinin dibikin ritual ini Iya, ini itu segala macam. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi perlawanan, supaya nggak terjadi demonstrasi terhadap industri yang lagi digenjot sama Belanda. Nah mungkin ini terjadi juga sama kita. Nah cuma nih, Iya. yang menarik adalah Bang Mek kemarin udah kesono. Gimana Bang Mek? Gimana? Yang di mana? Sunda Kelapa ya? Yang di- di mana? Marunda, ujungnya Jakarta tuh ya. Marunda. Gimana, Di Tegal Dari juga ada di Jakarta. Tegal. Hah? Di Tegal. Di Tegal makam siapa? Warteg ada enak Tegal. Ada di pintu tol. Wardoyo kali Bang, makamnya Wardoyo. Warmo. Lanjut, Mek. Gimana Bang? Ke sono. Jadi ada teman-teman Betawi gue yang Iya. orang Priok asli. Iya, Marunda ya. Ya nggak sengaja ke sono ngasih tahu. Dulu sebelum dibangun aspal tuh itu cuma kayak kita mesti ke situ tuh pakai perahu. Nah, untuk ceritanya historinya adalah ya di situ tuh ada makam, sebenarnya di situ tuh perkumpulan jawara-jawara di situ. Aslinya nih. Iya. Jadi tempat ngumpetnya jawara-jawara yang dikejar Belanda. Iya. Oke. Nah, terus perkumpulan itu yang di masjid itu adalah tempat mereka ngumpet, terus di situ ada makam-makam nih sekarang nih. Makam-makam salah satunya adalah makam-makam wali Allah, Iya. ulama. Makanya itu kalau dengar cerita penduduk situ di situ jarang banjir. Padahal pasang tuh. Air tapi nggak dari pernah banjir di laut sana. ya. Rawa. Iya, tapi nggak pernah banjir di situ. Kampung gabus kan ya? Kalau kamu gabus beda lagi. Beda lagi. Kalau ini Marunda. Marunda, ya. Masih agak deketan lah dari Priuk. Iya. Cilincing ke Cilincing lah. Perbatasan Bekasi sama Jakarta tuh. Ya, Bekasi Utara ya. Iya, Cilincing Kampung Setu ya Bang. Apa tuh? Lubang kencing cuma satu. Kalau lubang kencingnya 2, Mek ada 14 bininya. Bininya ada 14. Ya Allah. Dia kalau Intermezzo. begitu dia perform ya kan malam Jumat ya kan makin begini. Wah, ada 2 bijinya begini. Kayak cagak. Berarti. Iya kan. 7 jangan Iya, iya, keluar. iya. Deh. Iya, Deh, iya, nggak usah bener. kejauhan, nggak usah kejauhan. Iya, Nih. jadi kan memang sebenarnya akhirnya kan ya banyak versi itu ya kita mah ambil positifnya positif aja. aja. Kayak yang orang yang selalu kita tanyain kan, yang abang-abang tanyain, orang Betawi yang mana sih? Iya. Ya udah ambil versinya masing-masing aja gitu. Versi Jadi masing-masing aja
Sama seperti layaknya kalau kita balik lagi ke konteks ini, mau lu urusan lu nggak suka kayak sama kerak telur itu bukan urusan gua. Positifnya gua adalah kerak telur membawa budaya Betawi tetap ada gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah budaya Betawi nggak usah lu ngomong, biar gua aja yang ngomong. Udah gua kata di situ aja. Nggak usah lu bela. Jakarta tahun depan akan memasuki 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun Jakarta nih. Iya. 500 tahun berapa meter turunnya? Waduh. Setahun tuh berapa inci? Hah? Turunnya berapa inci Sein. setahun nih? 1 Sein. inci. 20 cm, Terga- 20 cm. 20 cm 1 in 1 in. 3,5 senti. Udah nggak usah pertanyaan nggak usah. Lu mau ngapain Jadi sih? gitu matematika Nggak kita. usah, ngapain lu jadi hitungin? Ya gue pancing-pancing 500. aja ngapa sih? Yeay. 500 minum nggak dulu, usah minum dulu. dulu. 500 tahun Jakarta nih. Ini kan ada sebuah rangkaian acara terhadap 500 tahun Jakarta ini ya. Kemarin kan diobrolin diumumin tuh sama Gubernur DKI siapa namanya, Bang? Mas Pram Mas Pramono. Oh, deket banget ya? Hah? Deket. Enggak, gue lebih ininya sama Bang Rano. Oh, deket. Bang Dul. Karena kan sebenarnya ya Bang Dul udah fokus sama Betawi gitu kan segala macam, dan hobi gue juga kan itu terinspirasi dari filmnya Dul kan. Aduh siaran gitu kan. Jadi kan hobi gue siaran. Dia sedang menternak. Oh iya, gue juga lupa ketika bilang sama Bang Rano ya, dia mah cintanya nggak seberapa, cuma 2 ya. Gue bilang ada temen gue lagi Bang Max tuh banyak cintanya. Lo cuma Jainab sama Sarah. Jainab sama Sarah aja bingung. Dia bingung. Max Ada 7. Jainab, Sarah, Hindun, siapa lagi? Mas Saroh. Hindun lagi poin. Yoi, poin dun lagi. Tangga gue poin Ini dun. gimana cara gue serius ya? Kita kan Betawi, Pan. Betawi itu ditakdirkan ya kayak gini, ketawa-tawa. Karena kalau mau ngomongin yang paling lama dijajahnya kan orang Betawi. Balik lagi 500 tahun Jakarta dari 1527 kan sebenarnya dihitungnya. Kagak usah dijajah sama Belanda. Gue dijajah sama temen gue sendiri. Ya gue dijajah sama bini gue. Masuk. Gak ikut-ikut. Kalau lo gimana jadi jaya gak ya? Dia gak dijajah. Cuman kalau mau touring ditanya. Gue tahu dia dijajah sama siapa? Peleter. Sama dong. Buka kartunya. Lagi tapi emang kalau di depan bini gitu ya. Kita napas dikit aja. Salah. Kenapa kamu? Gitu ya. Kita berdiri dikit, mau kemana? Lah, ya udah kita mau di sini gitu. Iya. Salah pokoknya. Nah, tuh Gua ada nggak pernah suaranya dia ngalamin tuh ngomongin gua. bini dia. Dia ngomongin bini ada suara ya. Bini- Tadi ngomongin Jakarta nggak ada, Nggak diam aja ada. merengut aja. Iya, Ngomongin bini. bininya POC. Iya. Iya, keturunan Denles ya. Ya. Tolong kita balik. Iya, iya. Dipegang aja bang. Ini. Tram. 500 tahun Jakarta. 500 tahun Jakarta. Nah, 500 tahun Jakarta. Bang Kojek, ini gue yakin ya kan teman-teman gue kan minat baca minim ya. Iya. Oh iya lu ngeremehin gua lu. Kalau gue minum. Walaupun minat baca minim, tapi pasti pada sering cerita AI kok ya. AI. Apa itu? Iya, cerita AI itu kayak yang itu minat baca minim. Heeh. Tapi kalau ketemu siapa-siapa jangan lupa AI gitu ya sekarang ya. Oh, ada nggak ngerti. Gue gak nyampe. Ini gue nggak Gak nyampe. Krik. Nggak, kita lagi ngobrolin orang yang suka bagi susu. Deh kita. Paham lo, udah paham. Ketawa aja biar terima di pergaulan. Ntar emang bener ya, sobat dongo emang. Makanya kan gue bilang, gue Sobat pengen Dongo ngomongin memang. 500 tahun Jakarta nih. Terus gue kepikiran, 2 temen gue sobat dongo nih. Si baca itu. Sekarang gue tanya nih sekarang nih. Coba, apa rangkaian 500 tahun Jakarta buat Indonesia, buat Jakarta? Tahu gua Apa? mau bikin
Jakarta. Contek yang on the record. Jakarta Udah, sebagai udah. Jadi paksain. Enggak, Bang Ipar gini ya, abang-abangnya. Gue ketika mau diundang podcast kan gue ketika Kojek ayo podcast gitu. Gue kalau nggak nge-rap gitu kan orang udah memvonis gue tuh tahu segala tentang Betawi padahal kan nggak juga. Yeah. Tapi gue harus belajar memang gitu ketika mau datang ke podcast orang, syuting dan segala macam gue harus belajar. Kayaknya standar gue ketinggian. Gue harusnya nggak usah belajar ya. Gue nggak usah belajar. Bang, kayak lu Usah, tau gak? usah. Nggak, lo salah tempat aja sudah. Gue ada nih. Di grup nih gue udah ngomong nih Bang Kojek nih. Ya Allah. Kita mau ngundang Kojek yang diobrol dari 500 tahun Jakarta. Guys, tolong baca ya. Minimal kan cari tahu apa kayak gitu. Kalau mau nyangkutnya ini 500 tahun Jakarta tuh dari dari Jakarta mau ke 500 tahun tuh apa aja yang terjadi, gue gitu nyangkutnya. Ya iya benar. Iya kan? Nggak salah. Nah, kalau nyangkutnya cuma Apa? judi doang pada saat Gubernur Ali Sadikin. Oh, Ah. ini ya podcast ya. Iya, podcast SDSB. apa? SDSB. SDSB, judi di Ancol tuh di pulau. Nah, sebenarnya kan memang dulu dulu kan mau dibangun ini, Bang. Sebenarnya tempat perjudian tuh di Pulau Seribu dulu sebenarnya. Jadi Iya, orang iya. orang yang ke sono ya udah yang buat berjudi, terus prostitusi segala macam Bang Ali kan. Iya. Mas Sadikin gitu. Nah, tapi ya memang kan dia keras, kenceng, tapi dari itu kan dia ngebangun kota kan. Iya. Kota bahkan dia sempat ditentang sama ulama-ulama. Iya, iya. Dan dia cuma bilang ya udah kalau nggak mau jalan nggak mau Naik helikopter. jalan itu naik helikopter aja, nggak mau jalan uang hasil judi gitu. Iya, memang iya. memang ya kan ganti pemimpin memang akhirnya ganti-ganti kebijakan kan Iya. memang di Jakarta gitu. Nah, menjelang 500 tahun Jakarta itu dihitungnya dari berarti 1527 ke 2027. Jangan hitung-hitungan Bang, udah puyeng ini, puyeng. Berarti dari zaman masih Jayakarta. Iya Sunda Kelapa ya. Sunda Kelapa. Iya, Sunda Kelapa 1527 Batavia ya, gitu. Yang akhirnya Batavia terus jadi Jakarta gitu. Dan Oke. dulu kan di sini memang si sebelum Jakarta ya memang dia masuk kerajaan ini kan, kerajaan Sunda Kelapa kan. Sunda Kelapa, kerajaan Sunda Kelapa Sunda berarti ya? Sunda ya. Gue Sunda. pernah nonton video YouTube Tron, tentang video apa, Tron. sejarah. Dia ngapain di tengah-tengah HI gini kan ya? Ada film nih. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Masuk kerajaan Sunda Pajajaran. Emosi kan. mukanya emosi, mukanya emosi. Iya. Tahu kan tadi gue mau ngapain gitu. Tentang apa kenapa orang Betawi tidak digolongkan sebagai, pokoknya intinya kenapa orang Betawi bukan orang Sunda. Aha. Jadi karena orang Sunda itu suku yang terbentuk karena lebih ke endemik ya. Daerah. Kedaierahan. Kayak ikan sapu-sapu. Sementara iya kayak ikan sapu-sapu nggak endemik. Kangguru endemik. Iya. Terus orang Betawi itu terbentuk dari sementara orang Betawi itu suku yang terbentuk dari geografis, dari tempat, dari perpaduan. Pertemuan banyak-banyak suku. Iya. Dan maka jadilah etnis Betawi. baru. Iya. Ya. Kayak New York ya, New York. Cina. New York Iya. ya kan. Jakarta. Gue udah pernah ke New York dulu. Enggak, bukan nanya lu. Pernah gue. Ini ke arah kesini. Gue pernah. Pernah. Enggak, Bu. Temen gue pernah. Udah lu dengerin aja. Nah ke New York di jalanan banyak zombie Ah. sama yang gini-gini nih. Kalau ada kepukul lariin lu maafin aja ya. Udah kepukul lari ini. Iya. Memang gitu Bang, kan etnis Tionghoa, terus juga ya kayak kalau mau apa namanya? Kalau mau lihat ini kan banyak suku gitu. Kalau kita ke Jakarta Utara tuh ada Kampung Tugu. Oh iya. Nah, itu kan ya dianggap Betawi udah Betawi, tapi kan dia dari Portugis. Iya. Nah, dia bahkan ada keroncong tugu. Ada keroncong tugu dan itu nyanyi Portugis dan segala macam. Sky model lagunya. Iya, mereka Sky. sering diundangnya sama Sanana Gusmao malah. Sana Gus. Iya, malah karena dekat. karena kedekatan itu. Nah, itu banyak tuh akhirnya pencampuran itu yang akhirnya menjadikan orang ya sebagai etnis Betawi. Makanya ketika ditanya etnis Betawi yang mana sih? Ya udah. Enggak, ya kita memang campuran gitu. Campuran. Jadi nggak ada masalah namanya Dwi Purnama Putra gitu orang Betawi nggak apa-apa. Apa? Ya silakan bertanya siapa yang namanya Bodro. Apa? Wah, kalau Bodro tinggal di Salemba lama gimana? Betawi nggak nih?
Ya nggak tahu lu nanya gue. Lu tanya sama bapak lu lah. Ngamat tanya ke sini. Yang pasti kalau bodro kalau nggak sekolah, lu bodro. Itu namanya bukan bodro. Iya, jadi yang kayak gitu kan ada di Condet ya banyak kan Arab. Arab gitu kan. Terus aneh sebutan aneh kan awalnya dari ana gitu. Ana, Jadi aneh. Ana antum akhi antum gitulah ya. Iya, gitu. Nah, Hafal itu kan gua. jadi banyak tapi kan mereka logatnya logat Betawi. Betawi, Ngakui bener. juga kalau ditanya gue Betawi gitu Bener, walaupun bener. bentukannya Arab. Jadi gitu. even walaupun dia lahir di di Tangerang gitu kan ya, lahir di Tangerang, kalau dia bangga sama Betawi maka dia Betawi. Iya, karena kalau gue pernah ngobrol sama Bang Jeje Rijal ya, suku Betawi itu ya tersebarnya dari ujung si Sunda Kelapa itu sampai kaki Gunung Putri. Sampai Bogor. Iya Bogor, makanya kan banyak Betawi Bogor. Nah, akhirnya terpisahnya cuma kayak terpisah wilayah pemerintahan aja, jadi Bogor, jadi Depok kan umurnya baru berapa? Iya. Gitu, jadi Depok, jadi Bekasi. Pantesan. Nah, sebenarnya itu orang Betawi semua. OB di tempat gua apa dari Bogor semua kan. Di tempat lo di mana, Jar? Tempat lo di mana? Jar? Motornya Orang Honda, di sini. motornya Honda, motornya. Apa? Motornya Honda apa itu? EDV bukan? EDV juga. Tapi terondolan gitu. Itu makanya menjelaskan kenapa di Bogor banyak di Jack juga ya. Banyak dejek juga. Ya kalau kecintaan bola mah sebenarnya bisa di mana aja, kayak orang Indonesia suka MU, suka Barcelona kan bisa aja. Jangan ngomongin MU baru menang nih. Jangan ngomongin MU baru menang. Gede kepala ntar. Iya. Ya, Nah. itu kan jadi OB makanya karena dia orang Bogor dan orang Betawi kan. OB. Iya. Orang Bogor, orang Betawi. Masuknya dapat aja. Ya. Masuk. Masuk. Kalau nggak bisa jawab OB juga orang. Astagfirullah. Guys, ini kita konsepnya ngomongin 500 tahun belakang. Iya. Ini jadi dia yang ke bawah dong, Ngo. Iya kan kasihan. Kita bawa lu, Bang Kojek. Buat kita tuh ada Agak wacana pinter, dikit, agak pinter dikit. Gua Jangan ke bawah mau nanya dong. nih ya, mau nanya nih ya. Iya, ada pertanyaan. Ya silakan. Dari 500 tahun Jakarta nih, gue pengen tahu dah perubahan yang paling signifikan itu Ngomong epetan tambah. Bini nggak ada. efek obat. Sapuin. Promah. Oh, tolong ya. Iya. Iya. Nih, makanya gini ya. Kalau sekiranya udah tua, ya, jangan pagi-pagi minum vodka. Asam lambung lu naik. Paham umur lu udah 50 tahun, Bodro. Tapi jangan pagi-pagi 50 tahun lu minum vodka. Kan bisa minum yang lain, teh anget, kopi anget, air putih anget, jangan vodka. Langsung turun 30 tahun jadinya. Lanjut. Udah. Gua mau bertanya. Yang signifikan apa? Yang signifikan perubahan dari perempuan zaman dulu sampai sekarang. Nah, boleh gak lo ngecekin? Perempuan zaman dulu sampai sekarang di 500 tahun. Lo pada tahu gak 500 Umur gua baru 25. Nah itu kan berarti kan berapa? Sepanjang hidup lo nih ada perubahan nih antara kultur Betawi ya kan sampai sekarang. Perempuan tuh kayak gimana sekarang? Pandangan lo aja nih, gue nanya doang. Enggak, gue nanya aja nih. Enggak, lo pandangan lo aja. Ini gue coba lurusin dulu ya. Kalau kita ngomongin masalah perempuan ini sebenarnya agak bingung. Kenapa gue bilang agak bingung? Gue 1, dia 1, dia 2, lu minus 1. Baru dia doang nih yang 7. Iya. Ya dia yang ditanya. Iya kan ini secara keseluruhan aja, maksudnya yang lo lihat gitu. Di Jakarta. Di Jakarta. Gue pernah ngalamin di tahun 96 di mana orang mulai bajunya mulai terbuka, terus tiba-tiba mulai ketutup lagi, baru kebuka lagi sekarang. Itu apakah ada efek daripada apalah yang lo bayangin gitu? Apakah ini masalah moral atau masalah kebijakan pemerintah yang ngebuka zaman SBY gitu kan, kayak kita bebas aja gitu kan, mau cuman tutupin doang oke lah, laki bukan cewek. Gua pakai zaman SBY ada perempuan jangan pakai doang kayak Nggak pernah lihat. Laki kan gue bilang laki tadi laki. Tapi film Dono buka-bukaan. Nah, tuh. Iya zaman dulu Itu kan bikini-bikinian. iya kan. ya. tapi Jadi bukan mek keteknya mek. Dono tuh pakai itu film Dono tuh. Faras kan ketek yang kebuka bukan Kayak gila nih orang nih. kalau Ya, enggak, udah jawab aja sih, kalau kan gitu lo gue tahu malah kan. bisa jawab deh.
Oke, lu jawab. Oke, jawab. Itu kan ketika 98 itu kan pra 98 itu kita semua kan dibatasin, bahkan agama pun dibatasin, nggak boleh terlalu jilbab. Lu perhatiin semua paham-paham baru kayak Wahabi dan lain-lain mungkin sudah ada tapi ditekan di press. Ketika 98 itu gua kaget tuh, gua lumayan sering ke Gramedia walaupun nggak beli buku ya, beli komik dan segala macam, tapi gue suka bacain cover buku. Setelah Stensil. iya, Gramet Udah stensil sinopsisnya doang lagi, sinopsisnya doang Dia lagi. cuma buka buku stensil di bagian depannya doang gitu kan. Nah, pas setelah 98 jadi semua yang ditekan pada era Orba ya udah jadi bebas luas, termasuk kebebasan beragama. Berekspresi, Makanya demokrasi, paham-paham yang dulu ditekan segala macam semuanya. Gue pernah baca ini buku Islam fundamental di Gramedia tahun 99 sampai 98 gitu. Iya. Pokoknya pasca reformasi lah. Iya. Karena kan berubahnya jadi ke arah negara demokrasi kan. Betul. Demokrasi adalah ya udah bebas gitu kan. Walaupun ya bebas di sini kan nggak terlalu banget gitu. Dan Nggak kelihatan kali. Hah? Nggak kelihatan. Kebebasannya nggak apa-apa, bagus sekarang, makanya gue bisa ngeliat ya kan, wah Indonesia nggak begitu bebas, wajar. Gue lihat lagi sekarang akhirnya US sekarang dengan kebijakannya Trump, oh gini rasanya kebebasan yang dibatasi. Emang ternyata di sini lebih bebas ya. Ternyata di sini lebih bebas. Kita nggak ditangkapin, loh kamu Imigran. kamu imigran kan, Bukan kamu Betawi, Cindo kamu kan, Betawi. kamu dari Tangerang, kamu nggak boleh di Jakarta. Wah, nama kamu Dwi, kamu nggak pantas di Jakarta. Bukan Betawi. Bukan orang Betawi. Nggak boleh. Namanya Bodro Bilowo, Jokau, pinggir. Bapak gue ngasih nama gue Muhammad Amrulo, gue suruh pulang ke Yaman. Iya juga Reza. Ke Iran dong. Iya. Maksudnya ya itulah, maksudnya ya udah di Jakarta tuh perubahannya ya balik lagi sih Bang. Sebenarnya ya sekarang hitungannya aja kan orang udah pasti tambah banyak. Iya. Yang merantau ke Jakarta udah banyak. Terus akhirnya sekarang ketika penduduk Jakarta juga bahkan udah anak sekolah nih sekarang, kalau yang gue lihat ya poinnya kayak dulu sekolah mau di mana lo, sekolah negeri, ntar kuliah di mana, UI. Nah kalau sekarang mah orang udah kayak kuliah di mana, Oxford, Wah, kuliah di mana sini. sip. Jadi ketika dia udah pergi jauh, dia balik lagi ke kota ini, ya akhirnya ada yang Membawa, tertanam kan, iya. ada yang tertanam walaupun di sini nggak sebebas itu ya. Perubahan perempuan itu, apalagi sekarang udah habis yang masa reformasi itu, ya perempuan kan bebas berpendapat, Iya. bisa jadi apapun ya iya. kan, yang dulu mungkin nggak dibatasin dan segala macam. Dan kalau dari segi agama juga kan, misalkan ya udah perempuan ya cuma nggak boleh jadi imam sholat ketika masih ada laki-laki. Oh sama yang satu di Indonesia tuh yang haram cuman babi. Itu aja. Iya lu pada minum lu ya. Gila lu. Tapi kalau babi disunat nggak haram dong. Atau enggak laki-laki karena tidak mengandung. Ada juga lucu sih. Nggak ada itu. Karena nah sebenarnya itu kan kalau kita ngomongin itu kan ya terkait masalah kebebasan kita di Jakarta gitu kan, itu sebenarnya tercermin terhadap apa? CFD kita. Hah. Iya kan? Iya, Di iya. CFD kan Car Free Car Day. Free Day. Lo perhatiin nggak? Gue emang nggak begitu sering ke CFD, tapi gue perhatiin seiring berjalannya waktu CFD itu semakin Terbuka ya. terbuka jalanannya. Jalanannya semakin terbuka. Iya. Pengumumannya juga semakin terbuka dan akhirnya orang benar-benar bisa berekspresi dengan gaya masing-masing, olahraga dengan gayanya. gaya mereka, dengan bajunya mereka, dengan kesini mereka juga gitu ya. Enggak, ini kadang-kadang kesel gue. Iya sebenarnya pola pikir sih. Pola pikir. Mau lo berpakaian seperti apa, kalau pola pikir lo ya udah biasa aja gitu. Ya gitu. Apalagi orang kalau udah misalkan kayak luar gitu. Kayak sekarang nih, yang jadi masalah di Bali itu kan adalah akhirnya orang-orang yang norak, yang pendatang norak. Misalkan ada cewek pakai bikini doang terus di kiu digituin kan. Iya. Nah, itu kan sebenarnya akhirnya pola pikir gitu. Iya. Nah, kalau di Jakarta ya mungkin akhirnya orang udah pola pikirnya terbuka dan itu tempatnya. Oh, nggak kebalik ya? Hah? Sekarang di Bali malah kemunduran gitu ya, ada yang kebuka dikit. Ada di Bali. Ada Bang Kiu, tapi pendatang yang Pendatang. kerja dari Betul. luar gitu Nah, Bang. justru Kayak kan orang ini, lu gini datang ke sana.
Enggak, kalau Mac langsung nego. Tapi kan balik lagi tergantung tempat sih. Baik lagi ke tempat. Kalau dulu kan Bali kan sebenarnya cukup bebas ya untuk Iya, bisa iya, bebas iya, segala iya. macam. Nah, Gua kaget. kesini karena Sekarang akhirnya banyak Bali itu akhirnya menjadi tempat transmigrasi karena gini loh. Bali itu kesini kan akhirnya jadi gua nyari pengen cari kerja gimana yang gampang yang bebas bla bla Iya, segala macam. Ya iya. mereka ke Bali. Nah, akhirnya Bali jadi tempat Orang transmigrasi datang. orang dari Iya, segala berbagai macam daerah lah. Sehingga pada saat ada cewek pakai bikini kayak apalah segala macam Aneh. tuh sekarang udah mulai ada yang gitu yang Ada yang cute. gitu, Ada gitu. kemarin kasus kalau inget itu ada tukang Iya. lagi kulai. udah mulai tuh ada tukang lagi ngeberesin rumah gitu segala macam ada cewek lari Cewek. di QQ gitu segala macam Di Bali. di Iya, Bali dan disangkanya dia orang luar padahal dia orang Lokal. lokal juga, Mampus tapi lo. stylenya style nah emang gitu. kita di Jakarta memang bisa gue bilang gini loh oke awalnya di Indonesia kan Jakarta sentris banget ya Iya. segala sesuatu tuh Jakarta sentris banget nah semua tuh pasti dimulai Jakarta. Jakarta. yang cewek ada lewat itu kan di QQ-in catcalling bla bla segala macam tapi kalau lo perhatiin Jakarta tuh udah mulai meningkat akhirnya Iya, iya, iya. kasus-kasus catcalling itu mulai berkurang Oh, iya, udah iya. nggak ada lagi tuh yang kiau segala macam Viral karena loh. Iya, akhirnya perempuannya juga berani. dan akhirnya lawan. perempuannya juga berani. Jadi menurut gua apa yang dibilang sama si Bodro tadi, memang akhirnya ada perubahan yang terjadi. Tapi menurut gua perubahannya positif. Kenapa? Akhirnya orang bisa tahu, orang akhirnya bisa aware secara kultur bahwa oh ternyata ngegodain cewek di pinggir jalan itu nggak keren. Nggak keren, nggak bagus gitu. Walaupun dia mau pakai baju kayak gimana pun, ya itu nggak keren, itu kampungan. Oh ternyata nge-catcalling cewek di jalanan itu adalah sebuah harassment. Iya, Nah iya. semua itu terjadi, ya semua harus di Jakarta dulu sih menurut gua. Iya, Karena iya. kenapa? Jakarta yang, ya pemerintah kita menempatkan bahwa Jakarta adalah sentral dari Epicentrum. semua itu semua. Makanya pada saat itu gue pernah di podcast salah satu podcast kita gue percaya gue setuju bahwa pindahin aja ke IKN supaya nggak Jakarta sentris banget. Nah, gimana menurut Bang Kojek kalau Apa ini? pindahin aja ke IKN? Ya nggak apa-apa. Maksud gue ketika itu pindah gitu, ibu kota pindah ke IKN gitu ya. Malah gue ngerasa ya balik lagi nih. Sebenarnya kan kalau bisa dibilang ya, nih orang Betawi tuh emang udah kodratnya tuh dari dulu udah dijajah paling lama. Udah gitu sekarang harus nerima siapapun yang datang ke sini. Jakarta cuma punya patung selamat datang, nggak punya patung selamat tinggal. Kan orang ya di sini aja gitu. Jadi kan ya sekarang kalau di Jawa Barat gitu, misalkan ada atau di Jogja gitu, mungkin ada pusat pelatihan tari ini itu bisa di tiap-tiap kelurahan, di tiap desa. Jakarta kan nggak punya. Jakarta dibombardir sama semua Kultur lah ya, semua kebudayaan. kultur gitu, semua kebudayaan. Bahkan ya kita sendiri gitu ya, gue seniman sendiri kalau tidak diakulturasi sama budaya baru gitu, ya gue akan kalah dengan itu. Seniman-seniman tradisi di sini kan manggung cuma ngarepin dinas-dinas yang manggil, Iya. bukan lo bisa main di mana-mana. Ya mungkin ketika itu Mentok-mentok bawa ini ondel-ondel keliling-keliling. keliling-keliling akhirnya kerjanya kayak gitu. Kalau memang dipindahin ke IKN gitu ya, Ondel-ondel dibawa ke IKN. enggak Nggak bang. gitu konsepnya. Oh yang dibawa ke IKN wakil presiden. Emang kantornya pindah. Nggak yang ini, bingung gua nyebokin yang mana nih. Pindah, emang kantornya pindah ke IKN. Nah cuma kan sampai sekarang kan belum ada hal itu kan, makanya Iya. sebenarnya balik lagi tadi Jakarta akhirnya menjelang 500 tahun Jakarta ini, ya udah Jakarta kayaknya nampak seperti kayak New York gitu, berkembang Yo, yo, yo. berkembang dengan sendirinya Yo, gitu. yo, yo. Jakarta sebagai kota global yang berbudaya gitu, walaupun penuh globalisasi, tapi sekarang pemerintahnya udah fokus tuh sama budaya-budaya gitu. Punya tradisi Yoi. sendiri. Sama satu hal lagi. Tadi dulu bentar. iya, Sama satu hal lagi. Menurut gua selain patung selamat datang di Indonesia, di Jakarta ya, kita harus punya bundaran goodbye. Beneran goodbye. Ini Iya, ada patung selamat pergi. Karena cuma punya bundaran hai. iya beneran hai doang. Beneran hai Kita beneran. nggak punya bundaran goodbye. Iya, Kalau iya, punya iya. bundaran goodbye, IKN udahlah pindahin ke sana IKN gitu kan. Iya. Ntar gue bikin di Perumna 1 ya, Karawaci ya. Bisa. Gak bisa, gak masuk Jakarta itu. Banyak banget lagi maling motor ya di ya kan? Jangan-jangan yang maling motornya Gus yang itu yang dari Lah kan gue yang belah-belah. Dia yang kampakin Terus jadiin konten. motorel ya. Iya. Ya Allah. Jadi menjelang 500 tahun Jakarta itu ya sebenarnya
ya warga Betawinya sendiri, warga lokalnya sendiri ya udah kebombardir banyak hal yang mungkin kalau memang ada tempat lain lagi ya itu jadi tempat pilihan orang kan. Tapi orang yang mau ke Jakarta tuh ada loh orang dari daerah nggak berani langsung ke Jakarta. Jadi dia biasanya tuh melipir ke Kerawang dulu kerjanya, ntar kerjanya ke Bekasi, ntar baru mencoba ke Jakarta. Ada peruntungan kayak gitu. Kayak karena gue bilang ini ya sama kayak New York, kayak concrete jungle. Jakarta ya, nah, dan balik lagi ke warga Betawinya sendiri yang akhirnya ya harus tough gitu, harus kuat dan harus punya pemikiran yang pintar biar nggak kegiles di kampung sendiri. Nah, kuncinya buat pintar apa? Ikro, jamblang. Nah, baca. Gitu. Jangan tontonan lu deracin mulu. Ya, Lu kalau mau pada Iya. semuanya disalamin. Tapi jangan ikro doang kalau lo nggak mau jalan. Ikro Iya. jangan kita bergaul. Belajar kayak gini. Dulu zaman gua kalau gua belajar gua nggak ngeliat YouTube kan, Nah. datangin gurunya. kalau zamannya Ajer, Udah enak. Telat paham. bisa nih keluarin statement zaman gua dulu. Ya Allah, Mek. Gue punya satu pertanyaan lagi nih. Apa nih Bart Simpson? Mau nanya apa nih? Soal budaya Jakarta nih. Banyak dikenal sebagai kota materialistis. Setelah 500 tahun ini berkembangnya makin pesat kalau gue rasa. Ya. Nah, coba pendapat lo pada gimana nih? Yaudah, dari sebelah mana dulu? Dari sebelah sini nih, yang paling kanan nih. Dari Ajer. Yang paling sering pakai pay letter. Materialistis Kapan dalam lagi orang pakai pay letter buat beli motor? materialistis dalam pemahaman yang mana dulu nih? Nggak usah terlalu kompleks udah. Materialistis maksudnya dia lah duit banget. Di Jakarta tuh urusannya duit. Ngekos mahal, apa Ngekos mahal ya kan, naro motor bayar. Gimana mau punya rumah, milenial atau Gen Z Indonesia gitu di ya. Jakarta. Udah. Nah, Kan dari zaman dulu kan berarti kan emang Jakarta tuh tempat yang paling mahal. Iya kan? Enggak Nah, ini juga. kan, iya. nggak, lu kan di Tangerang. Lu di Cipondo, gue tahu gue. Yang ada bebek-bebekan itu ya. Iya, orang pasar malam lu depan lapas. Kalau ngomong tempat paling mahal karena kita Aqua aja masih 3.000 kan. Kalau perbandingannya tolak ukurnya mahal ya. Sementara Aqua di Papua, lu tahu kan harganya berapa? 20 sampai 50.000 kan. Iya betul sih, benar. Ya udah kita memperkecil areanya aja bahwa Betawi itu dikenal sebagai kota materialistis. Either itu masalah pendapatan, pengeluaran, orang-orangnya, budayanya itu kita kenal ada tuh. Maksudnya karena oke, hidupnya mungkin santai-santai aja, tapi sebenarnya mereka mengejar materialistis itu lebih kencang daripada Kota-kota lain. Iya, karena itu bisa gue jawab karena gue pernah baca yang tadi itu. Jangan serius-serius ya. Oh iya. Susah. Iya. Karena kita tuh Betawi, suku Betawi atau Jakarta terbentuk dari memang kota yang tidak sengaja tercipta atau suku yang tidak sengaja tercipta. Jadi kayak memang di sini kan dagang. Iya, kota dagang. Perdagangan dari awal. Jadi ya semuanya harus lu survive atau ya lu mati. Kita adalah berdagang atau tidak gitu. Iya, kita bukan kayak daerah misalnya Jawa Tengah atau Jawa Barat yang Sunda kayak gitu-gitu, daerah pegunungan yang mengandalkan dari Hasil bumi. Hasil bumi. Iya. Kita nggak punya hasil bumi. Kita berdagang. Jakarta tuh dagang. Dagang nggak lepas dari materialisme. Iya, itu jawaban gue. Wah, pintar nih dia. Pintar dia nih. Udah nggak usah lo lawan. Nggak usah lo lawan. Iya enggak, gue nambahin aja. Jadinya kalau misalnya ini udah jadi kota materialistis, berarti moral atau kebiasaan orang Jakarta jadi menjadi materialistis secara individu. Itu terjadi karena budaya. Nah, boleh gue potong sampai situ aja, Oke, biar iya, nggak usah udah. kejauhan. Nah itu makanya Siap. maksud gue setuju dengan konsep ngasosi, ngaji, sholat, silat. Oh iya benar. Ya, karena at the end sebenarnya gini, betul materi
itu nomor satu ya, nomor satu di agama kita pun, di Islam pun sebenarnya kan lu harus mengejar materi dunia dulu. Nah di sisi lain tapi lu juga harus punya pendidikan secara agama. Nah pada saat lu ngomongin masalah materi lu bisa lu kejar, tapi makanya orang Betawi itu adalah ngaji, sholat, silat. Ngaji itu berarti kan lu belajar bahwa sebenarnya ini gue mengejar uang, tapi bagaimana caranya, how to-nya yang sebenarnya di Betawi itu yang diajarin ya. Caranya tuh gimana? Iya lu boleh lu ngejar duit ya, boleh lu ikhtiar cari duit sono sini. Tapi ada yang diajarin, ada standarnya, ada pakemnya. Jangan nyolong, jangan nipu, jangan ngerugin orang, nggak boleh ngebiarin tetangga lu lapar dan kawan-kawannya. Nah hal-hal itu yang menurut gua terlepas dari isu materialisme yang ada di Jakarta yang udah mau 500 tahun ini, justru itulah pentingnya pentingnya ngaji itu bukan cuma sekedar kita baca dengerin ustadz dan kawan-kawannya, tapi juga ikro nih, ngebaca ini kayak gimana sih sebenarnya itu. Nah itu budaya itu yang sebenarnya yang menurut gue ya, menurut saya pribadi ini sebenarnya diajarin Betawi yang harusnya memperkokoh bahwa orang Betawi itu nggak segitu materialismenya juga gitu. Tapi karena kenapa? Ngejar duit karena orang Betawi udah tenang aja, besok juga ada rezekinya. Ya itu kayak Kang Nasi Uduk jualannya kadang-kadang mau kadang-kadang kagak. Tapi biasanya enak tuh yang kayak gitu. Gitu. Karena dia percaya bahwa ya udah rezeki udah ngatur. Iya. Tapi di sisi lain walaupun memang rezeki ada yang ngatur, tapi ikhtiarnya tetap jalan. Ini kan yang diatur sama secara tidak langsung sama di kultur orang Betawi kebanyakan. Itu aja. Jadi kalau ngomongin materialisme, ya materialisme memang ada di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah tempat orang cari uang. Paling gampang di mana? Di Jakarta. Cuman ini kan terjadinya orang datang dari berbagai macam daerah, datang ke Jakarta. Oh, ketemu duit nih. Wah, ternyata nyari duit di Jakarta gampang bisa selama lo mau usaha aja. Selama lo mau usaha. Katanya ya, selama lo mau usaha. Nah, pada saat duit itu datang ke lu siap atau enggak? Karena perbedaannya lu gak punya duit sama lu punya duit itu bisa merubah orang. 33 miliar ya kemarin itu kan. 11 triliun aja 11 triliun. Iya sebenarnya akhirnya Jakarta kan jadi kayak kota mimpi bagi orang-orang. Makanya kalau abis yang gak siap itu kalau dia abis mau lebaran pulang kampung nih. Pulang kampung padahal di sini belum sukses-sukses amat. Pakai duit THR-nya. Rame tuh. ITC tuh beli handphone dulu yang bagusan ya kan. Pamerin di kampung. Upgrade motor Satria Fu. Nah keluarganya pengen ngikut. Akhirnya pas di sini lagi tau-taunya kan biasa abis balik udah gak ada duit jual lagi. Saudaranya nggak punya keahlian, ujung-ujungnya datang ya kelibas juga. Makanya makan talas dari si babe, kalau males lu yang berabe kan. Gitu kan. Cakep. Mimpi itu jadi sebenarnya mimpi itu dijual sama siapa? Kencing dulu ya. Sama pribadi-pribadi. Sama pribadi-pribadi yang datang ke Jakarta, bahwa di Jakarta dia nyari uang, begitu dia lebaran dia pulang ke kampung memperlihatkan bahwa wah di Jakarta gue bisa pakai bajunya Kojek Rap Betawi nih. Di Jakarta gue bisa pakai cincin, bisa pakai sepatu mewah, bla bla segala macam. Dia nggak tahu di Jakarta, ya kan? Keras. Dia nggak tahu di Jakarta sebelum dia pulang kampung kayak Ajar, dia peleter dulu. Makanya dia nggak tahu itu kan, yang tahu pokoknya begitu lu pulang kampung, wah dari ujung kaki sampai ujung kala semua branded, ya kan? Masih keluarga piar begitu nyampe Jakarta. Nih besok kok makan apa kan? Udah peleter dulu, ujungnya kredit utang. Udah nih pinjol lagi. Terus udah mah pulang dari Jakarta, pulang dari kampung balik ke Jakarta ya kan, kredit motor lagi. Iya. Tapi ada nggak sih kemungkinan misalnya lu udah 10 tahun lah di Jakarta, terus udah cukup nih, pindah nih keluar kota, slow living dengan modal tabungan. Kira-kira ada nggak tuh? Banyak. Lo ada nggak punya kepikiran begitu? Lo dah? Gue. Punya. Lo dulu deh Bang Kojek. Budget berapa? Kayak nawar burung dara aja. Budget berapa? Ini ngelanjutin obrolan Nebula. Iya. Tapi kalau gue malah kalau sama istri gitu berpikirnya
mainnya istri nih. Iya, iya maksudnya slow living Mentang-mentang takut sama bini di konten. sama keluarga tuh slow livingnya kayak pengennya malah bukan di Indonesia gue. Nah, Pengennya di luar tapi misalkan di Perancis tapi di kota kecilnya yang Kan mau gitu-gitu. perang sono. Hah? Kan mau perang di sono. Mau perang? Ya kita perang duluan Bang, ntar kita juga perang ujung-ujungnya. Iya. Bisa jadi diambil minyaknya. bener. Lah kagak usah nungguin perang, kita bentar lagi juga perang. Gak usah bisik-bisikan di sono, kenapa sih? Iya. Tapi kalau orang yang di Jakarta gitu ya ngumpulin duit terus dibuat slow living, mungkin balik ke kampungnya mungkin masih ada ya. Kalau Iya, gue iya. secara garis besar karena gue lahir gede dan hidup di sini, kayaknya ya mau matinya juga di sini. Mau Kayaknya mati kalau di sini. pengen Nah. gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau gue. Kalau Mudah-mudahan moksa sih. Nah, Mudah-mudahan kalau lo- moksa, kalau- mudah-mudahan moksa. Bentar, lu diem. Gue lanjutin. Boleh diem dulu. Cakep. Mudah-mudahan Kalau lu moksa. Kalau lu di mana? Kalau dia kan mau di Prancis pinggiran, lu di Atau di sebelah. sini di Jakarta gue. Kalau nggak di luar Kalau gue ya sih di Jakarta. Jakarta tetap sih. Di- Until the day I die. Wah, until the day I die. Kan gue Betawi banget, Bro. Nama lu Dwi Purnama Putra. Kalau lu di mana? Kalau gua nggak penting matinya di mana, tapi gua mati. Bukan. Kalau lu udah punya duit, Ya lu duit slow livingnya ya mau, kan. solo livingnya mau di Mau mana? di mana? Ada nggak kepikiran ngumpulin duit di sini di kota terus pindah ke daerah gitu? Gua Iya. Slow kan living berat kan? gitu. agak berat nih pertanyaannya. Nggak berat, Iya. gampang. Gue ngikut sepupu gua aja deh di Salatiga. Kenapa di Salatiga? Enak banget Lu katanya. ikut-ikutan aja sama orang, nggak punya pendirian. Ya kita kan orang Betawi ya, harus dekat sama Saudara, iya. Oh, masuk. Yang penting ada Masuk. saudara, minimal satu. Iya, lah. lagian kalau salah 3 kan gak bego-bego amat 7 Iya. tuh lah saya. Iya, jadi Rata-rata cerdas, rata-rata cerdas. Iya. udah aman. Konten. Masih rata-rata lah ya. Cuma Salatiga nih. 7. Masih lolos itu. Daripada 3 raksa, Ya, kenapa? Tiga. nggak tahu apa. Kalau lu bang ada nggak pikiran gitu bikin tempat ngopi di mana gitu? Gue pengen ke Wonosobo. Oh Wonosobo. Kenapa bang? Kenapa lu kalian ketawa lu bang? Karena gini. Kenapa gue pengen ke Wonosobo? Karena satu ya. Entah kenapa, gue pernah ke Wonosobo sekali dan gue merasakan bagaimana paginya di Wonosobo kayak ini kayaknya menenangkan gitu ya. Momennya Itu aja kan pas. kalau gunungnya kagak meletus. Lah ya udah kalau urusan mau mendingan gue ngeliatin gunung meletus. Daripada Daripada kelelep di kelelep Jakarta ya. banjir. Daripada gue ngelelep Daripada banjir. kelelep di Jakarta ya. Ini daripada gue kalau di Jakarta. Kenapa gue pengen di Wonosobo? Karena gini. Ini POV ya gue. Pertama, gue lagi emang doyan sama kopi dan gue ngeliat bahwa Wonosobo itu diapit sama 3 gunung. Ada Sindoro, ada Sumbing, ada gunung satu lagi apa gue lupa. Merapi. Hah? Kelut. Bukan Merapi, bukan. Ada Selamat. Gunung Selamat ya? Gunung Agung. Ada Selamat. Merbabu. Nah, terus di sana juga itu ada ada beberapa jenis kopi. Itu ada apa namanya Saka Laguna, ada Bowongso, ada Sindoro. Kopinya dia. Iya. Minimal kalau emang gue mati Iya. di Wonosobo, kopi gue enak. Oh lu Anak lu kopi kan- banget. anak kopi Kopi banget. tilai dai. Kalau orang dikubur pakai bunga di gini, Nah, pakai gua- kopi, pakai Iya. bunga kopi. Lo kasih beans gue di atas saya gitu. Kenapa? Karena Ampas kopi boleh? boleh nggak apa-apa yang penting kopi ya. Kalau mau bangunin dia dari kubur, pakai kopi sasetan tuh. Kopi mix. Nih Gua lo keluar pan. gitu kan. Keluar kamu. Bangun. Bang Ajar, Bang Max, kita ziarah yuk gitu ya. Biasa orang beli air mawar ya, dia pakai americano. Pakai americano. Itu terus Tapi kesel kedua deh kalau misalnya kita good day atau coffee mix gitu. Gak mau deh, gak mau. Lagi hidup lagi. Jadi zombie. Terus yang terakhir adalah sebenarnya dalam terkait masalah kenapa ya? Satu itu adalah agrikultur. Kenapa? Ya, ya. Karena gue sebagai orang Betawi ya, gue udah pindah ke pinggiran ke selatannya Jakarta, alias Tangsel. Wih, Mereka, nyangkut nih. Selatannya Jakarta. nah, gue tuh Lanjut, kesel gitu kan. Dulu aja gue mau tinggal di apartemen, gue kesel. Gue anak Matraman nih, terus gue tinggal di apartemen Rasuna. Iya. Terus dikit-dikit gue mesti izin, mau ngetok tembok gue nggak mesti izin, mau Izin. pasangin mesti izin. Lu tau gak rumah gue di Matraman, gue mau ngetok gini mesti pakai izin orang-orang ya. Terakhir gue pindah nih ke Bintaro. Terus pada saat gue pindah ke Tangsel gitu kan ya, oke gue punya halaman kecil, padahal gue pengen bercocok tanam. Iya. Karena gue percaya bahwa gini,
mau segimanapun dengan kondisi ekonomi global lagi ancur-ancurnya, kalau lu punya punya area yang lu bisa tak bercocok tanam, lu tanam A B C D segala macam, bohong lu nggak bisa hidup. Oh, ketahanan pangan nih yang Gua diomongin. anaknya Ekosistem. ketahanan pangan banget, ekosistem karena lu listrik, apalah segala macam, tapi makanan menurut gua lu bisa dapetin. Dan di Wonosobo tanahnya bagus. Pakai AI nggak ketahanan pangannya? Bisa. Bisa kan semua. Enggak, kita belajar ini biar siapapun. masuk aja Iya, Prabowo sama benar, Gibran kan benar. dua-duanya kan. Iya. Selama susunya bener ya. Selama susunya balik lagi, selama susunya benar. Oke. Balik lagi ke gitu dong. Apa? Konsepnya Pramono dong 500 tahun tuh. Nah, itu mau dia, bikin maka- apa coba dong. Ih, ini Nah Bang itu Kojek konsepnya nih. Pramono ini kan selama 500 tahun 500 tahun Jakarta seiring berjalannya waktu seiring sampai 2027 nanti itu kan banyak rangkaian acara tuh Iya. yang pengen dibentuk. Nah salah satunya itu adalah terkait masalah kebudayaan. Budayaan. Nah itu kenapa akhirnya kesini juga kenapa gue manggil lu? Kenapa? Karena lo orang berbudaya. Tidak seperti dua teman gua. Budaya Bang. Mana? Budaya yang sebelah mana? Budidaya. Nah, budidaya anak. Cocok tanam. Iya, Tanam. berbudidaya anak, berbudidaya peleter. Lu pikirin bagian Cocok mananya tanam. budidaya? Lanjut Bang Kojek. tapi Yang kalau cocok kemarin- ditanam. Kalau kemarin ke daerah Marunda itu salah satu kawasan Jakarta gitu ya, yang di ujung kota Jakarta yang masih ada sawah-sawahnya tuh Bang. Iya, masih Tanam ada. padi segala Rawa-rawanya macam. padi-padi masih ada, Rawa, iya. nanam Masih padi ada. segala macam di daerah sana gitu. Cuman di sono kan di ujungnya Marunda itu kan ada Babelan. Babelan itu tempat Pertamina juga tuh. Iya. Di ujung sono Di tuh. ujung, benar. Nah, balik lagi ke lu nih. Iya. Yang berbudaya. Ini kan tidak nih, jauh dari budaya. Budaya, Bang, budaya. Jadi 5 Budaya tahun sih, Jakarta. budaya wibu. Lanjut Kalau Bang. nggak gamers, Lanjut, ya ini Bang. gue- Ibu, iya, lanjut, iya, Ya udah. 500 tahun Jakarta sebenarnya Jakarta kan kenapa gue percaya pemerintah kota Jakarta sekarang fokus sama budaya karena mereka tagline-nya aja kota global yang berbudaya. Kota global yang berbudaya. berbudaya. Tagline-nya Jakarta sekarang, kota global. Budaya yang berbudaya. banjir. Nggak usah, boleh nggak? Oh iya maaf. Ya tapi boleh loh itu juga kita Highlight. apa namanya kita nilai, kita sentil juga keseriusan pemerintah kota boleh karena kita sebagai warga kan ya berhak gitu untuk hal itu. Tapi memang ya mudah-mudahan pemerintah itu fokus dengan hal-hal yang seperti itu juga. Nah, kota global yang berbudaya yang menunjukin bahwa Jakarta itu termasuk adalah ibu kota yang global gitu yang kayak sekarang kan mendunia konser-konser musik sekarang juga udah masuk ke Jakarta dan segala macam itu jadi pilihan tapi juga tidak melupakan akar budayanya. Alhamdulillah sekarang Jakarta punya pemimpin yang satu birokrat banget gubernurnya, satu lagi orang kesenian gitu Bang Rano gitu. Yeah. Nah Jakarta kan juga untuk mencapai tingkat global itu Jakarta juga sekarang digadang-gadang sebagai kota sinema. Duh. Kota sinema. Kota sinema bukan Oh, kota gara-gara sering banyak syuting di epicentrum ya? Ini ada Yang di bahasa sini. bahasa ilmiahnya nih. Yang dikali ya Bang, yang dikali ya. Iya. FTV. Lah kan kota sinema. Iya. Lah yang gue lihat kalau ada syuting itu pasti di epicentrum. FTP Di itu. epicentrum Iya, lagi dia. epicentrum lagi. Jakarta Lanjut, tuh Bang. dibikin sebagai kota sinema untuk ngebuka perusahaan-perusasahaan film dunia untuk syuting di Jakarta biar memperkenalkan kota ini. Bentar Bang. Gitu. Gimana? Tapi bener sih. Kalau premier di epicentrum terus. Lah Premier semua film ini syuting di epicentrum. ya kan Premier gala di premier di epicentrum. epicentrum. Iya, Ya iya. kota sinema. Lu aja kampung lu. Iya. Nah, Jakarta sebagai kota sinema di tahun lalu aja pemerintah kota Jakarta gitu ya, wakil gubernur terus sama dinas pariwisata dan ekonomi kreatifnya, dinas kebudayaan itu bahkan sampai punya booth sendiri di Festival Cannes di Prancis. Canes tulisannya Canes. Paham main. Jangan underestimate temen gue, Bro. Artis nih, artis. Lah, apa yang gua harapin dari orang yang lulus kuliah terus nyupin balon? Lanjut Bang. Jadi sampai ke Festival Film Cannes untuk ngasih tahu perusahaan-perusahaan film dunia
bahwa kalau mau syuting bisa di Jakarta gitu. Dan udah mulai kota tua dijadiin tempat syuting dan bahkan kota tua Disterilin ditutup, ya. disterilin. Mau menunjukkan juga bahwa Jakarta punya tempat-tempat oke buat orang syuting. Kan ketika itu jadi film internasional, orang jadi tahu kan. Oh iya kayak ini ya Last of Us kan? Iya. Iya kan? Zombie mulainya di Jakarta men. Itu mulai di Jakarta. Oh itu sama Christine Hakim ya? Iya. Nah, Zombie nih lo. Target tuh jadi zombie. ya kita Makan tuh anak Jakarta lo. Iya bang, kita zombie, lo jomblo. Iya, Bener sih nggak salah lo. tepat. Ya, jadi pengen menunjukkan itu. Jadi mungkin karena wakil gubernurnya juga fokus dengan kebudayaan gitu ya. Kita juga menunjukkan kota global yang berbudaya. Ya mudah-mudahan di film-film internasional itu bukan cuma tempat-tempat yang ada, tapi kesenian-keseniannya juga ditampilin. bener. Biar Jakarta tuh makin jadi tempat untuk datang. Nah, yang kita tahu gitu ya. Ini menurut Lu tahu dia belum tentu. iya gitu. Menurut pusat statistik ya, sayangnya gitu, Jakarta itu ketika ada turis datang ke Jakarta, itu cuma hitungannya 3 hari 2 malam Transit atau ya? 2 hari 1 malam, dan itu jadi transit. Itu yang jadi pertanyaan. Iya. Hitungannya Jakarta belum jadi tempat orang yang memang datang untuk memang berlama-lama. Nah itu menurut data statistik. Nah jadi pemerintah kota Jakarta juga lagi fokusin itu tuh, biar orang datang bukan cuma Buat jadi transit tempat doang. transit. Coba aja kayak dibikin Gitu. kayak di Thailand kan, di Bangkok misalnya gitu kan. Mm-mm. Nah kan lo tahu kan hiburannya kayak apa? Ya, Enggak, Nggak Mas, ke situ. boleh nggak usah komentar dulu. Jangan. Iya, maaf. Nggak usah jauh-jauh ke Thailand. Ini dulu aja di sini. Enggak mungkin masukan Iya. Buat pemerintah kota ya. pemerintah kota gitu. Gitu, iya, Kalau di Thailand kan free. Dibanyak-banyakin lah si Tapi mailnya. beda. Tapi kan akhirnya balik lagi bang, peraturan daerah seperti apa, peraturan kota seperti apa. Kalau mau dibikin kayak gitu biar menarik wisatawan mah pengennya kita kayak di Amsterdam, di kaca-kaca kan. Ya sebenarnya maksud gua gini loh, Iya. pertanyaan statement ini kan keluar dari orang yang menurut gua agak minim budayanya, agak bingung budayanya. Ya, agak bias budayanya. Jujur aja gua bilang agak bias. Dia pengen menyamakan dengan Thailand. Menurut gua karena gini. Buat apa harus samain dengan Thailand? Buat apa harus samain dengan Amsterdam? Jakarta punya kultur sendiri kok, iya, punya yang budaya cukup sendiri. menjual. Iya, yang iya. jadi permasalahan adalah Kerak telur. Jakarta itu diam dulu antum. Diam dulu. Antum dokem dulu. Yaudah, antum diam dulu. Jakarta menurut gua satu yang kurang. Kultur kita udah ada, fasilitas kita udah ada. Yang kurang dari Jakarta ke sini menurut gua yang semakin berkurang adalah Jakarta tuh kurang ramah. Kalau gua apa ya? Kriminalitasnya masih tinggi. Lah itu dia. Ngomong-ngomong kayak gitu ya. Belum aman ya. Nah, ya coba. Apa nah, ini dia nih. Pada suatu hari di Iya. 2025 gitu. 2002? 25 kemarin, tahun Oh, tahun lalu. lalu. Gue pulang naik motor dari kantor gua jam 9-an. Malam. Jam 10-an. Malam. Kantor lo di mana? Kantor gua di wilayah Menteng lah. Ya. Oke. Ya. Tajir juga lu ya. Menteng Pulau. Menteng Dalu. Tas dulu dong. Woi. Yo. Bukan, Menteng Wadas. Salah lagi. Lanjut. Gue naik motor malam-malam. Malam-malam. Jam 10 nih. Sambil ngerokok. Kagak lah, gila lu. Oh. Santai dong. Lewat Sudirman. Hmm. Gua ngeliat tuh sepanjang perjalanan banyak perempuan jalan sendiri, Iya. pakai earphone, segala macem. Set gitu. Gue flashback ke awal gua kuliah tuh 2001 2000-an. Itu mustahil terjadi Nggak di mungkin. Jakarta. Oh, iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan gua laki-laki aja jam 10-an gitu nunggu bis PPD Ya, pulang. di Betak bisa gitu. Iya, Bang. Padahal lu kan otomatis. Kang Betaknya lu. Iya makanya. Di Betak Ya, bisa ya. kita. Iya tapi itu Iya, tapi sekarang benar. iya benar. Kalau mau ngomong kriminal kayaknya udah Iya, jauh. betul. Iya, Masalah kriminalitas ini lebih ke arah tidak ramahnya. Lu inget kemarin ada kasus yang di mana ada orang nih naik sepeda di jalur sepeda. Oh, Yang di klakson segala Diklakson, macam iya. sampai handphone mau diambil. Itu ini bukan masalah kriminalitas tapi lebih ke arah menurut gua Jakarta jadi tidak ramah gitu. Padahal lu harus Jakarta gini loh. Dulu ada eranya di mana orang luar negeri menganggap bahwa Indonesia itu adalah Indonesia adalah negara yang ramah. ramah.
Kenapa mereka bisa bilang negara yang ramah? Karena pada saat pertama kali mereka datang ke Indonesia, ya mereka akan transit di mana? Di Jakarta. Mereka bilang, wah Indonesia adalah negara yang ramah. Karena memang seperti itu. Tapi sekarang kan enggak. Di mana? Pertanyaan gue, Indonesia ramahnya. Lu duduk dikit klakson tantin. Itu terjadi gitu. Nah, sesuai dengan yang tadi dibilang, kenapa akhirnya Indonesia Jakarta akhirnya cuma jadi tempat transit? Yaitu keramah tamahan kita hilang. Iya karena akhirnya balik lagi kalau kita mau flashback yang tadi omongan tadi, ya Jakarta hanya jadi tempat orang untuk nyari uang, tapi dia tidak memberikan cintanya buat Jakarta. Orang datang gitu, tidak menyisakan cintanya buat Jakarta. Paham tidak gak, Max? merasa memiliki. Harusnya nanya sama gue. Iya. Kenapa ya? Harusnya gue memberikan cintanya kepada pendatang-pendatang. Bang, kalau Bang Max nanya bule nih, bukan cuma ramah diajak nginep. Cika Madafaka. Kenalan. Si bener-bener Ramah banget. nih yang di sini ramah, di sini tamah nih. Ramah, Rajin tamah. menjamah. Iya, ramah, tamah, jamah, Maxi. Tapi akhirnya gitu Bang. Kalau balik lagi makanya mudah-mudahan dengan tagline-nya Jakarta Kota Global yang berbudaya, kalau orang balik lagi ke kulturnya masing-masing, karena budaya kita semua ngajarin kita untuk berbaik sama orang, kita ramah sama orang, apalagi budaya Betawi gitu ya. Orang Betawi kalau datang nih ya, orang kalau datang ke rumah orang Betawi, jangankan lo cuma suruh masuk, lo bahkan suruh ambil makan sendiri di dapurnya. Bener. Gitu segala macam, suruh ya? nongkrong, Bener. self service. Nah, Bener. gitu. Apa nih tangannya naik lagi nih apa? Dia lagi nanya, boleh nggak sih dia jangan dia nih. Nggak apa-apa ya udah nanya deh. Pusing gue kalau dia nanya tuh. Menurut lo semua nih, Jakarta udah kepenuhan belum? Ya udahlah. Udah padat penuhan. juga nih. Apakah itu yang menyebabkan Jakarta jadi nggak ramah? Otomatis. Otomatis Bang, otomatis orang udah berlomba-lomba banyak hal gitu. Cuma di Jakarta doang yang kita nginep di hotel di bawahnya perkampungan kumuh kan Jakarta doang gitu. Bro, Ada sih penginapan yang mobilnya masuk langsung. Ini logika gampang aja, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dua. Oh, iya. Aduh, mau mention gak ya? Iya, kayak lagi rame dia. Ibu kota Ada Indonesia. kemarin. Ibu kota Indonesia? Oh, IKN. Ya. boleh masuk. Coba masuk ya kan, Iya. ibu kota Indonesia IKN ya kan. Ibu kota Jawa Barat. Jangan Jawa dipelintir-pelintir. Barat. Jawa Barat, KDM, Bapak Aing. Jangan dipelintir-pelintir. Dia Bapak di Enggak. Bukan Gen Z dia. Enggak ada jarang-jarang nonton ini yang lewat-lewat nih kayaknya. Wah, lu enggak aware itu. Enggak aware nih. 1 tambah 1 sama 2. Enggak. KDM Bapak Aing juga enggak tahu. Oke. Nah, jadi ya itu Bang, mungkin keramahan itu ya orang fokusnya udah cari kerja, cari makan gimana. Hari ini gue dapat uang terus pulang, dan bahkan Jakarta itu menjadi ramah bagi dirinya sendiri itu ketika Lebaran. Bukan bagi kita ya, Jakarta jadi ramah bagi dirinya sendiri. Jakarta itu bisa bernafas lega. Betul. Gitu ya. Itu ketika pas Lebaran. Orang Makanya pada mudik. kalau Babe Benyamin dulu pernah ada kata-kata yang bilang tuh ya, Lo kalau ini lo cari makan di sini lo, cari usaha di sini ini lo. Giliran dapat duit lo pulang gitu, lo bawa ke kampung gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak ya mudah-mudahan orang yang datang ke sini yang memang tinggal di sini, yang bahkan memimpin Jakarta ya benar-benar mencintai Jakarta, bukan cuma memanfaatkan kredibilitas gitu. Jakarta. Betul, jangan cuma cari makan, juga jangan cuma cari uang, jangan cuma cari jodoh. Enggak. Ini Jakarta itu kita sebagai orang Betawi gitu ya, kita sebagai orang Jakarta, nggak entah benar atau salah kita orang Betawi bukan gitu kan ya. Ya lu tinggal di sini ya lu urusin, konsepnya kan satu, jangan pernah berak di sumur lu sendiri kan. Don't sit where you eat. Nah, jangan sampai akhirnya tempat lu tinggal nih akhirnya malah jadi apa namanya? Jadi tidak layak karena ulah kita sendiri. Lu jaga tuh Jakarta tuh. Jangan berakin kampung lu sendiri, jangan. Tagline sekarang juga tuh jaga Jakarta juga. Jaga Jakarta, jangan berakin kampung lu sendiri. Jangan Even sampai lu walaupun berhadapan sama Mike nih. Oh. Mac bukan Mike. Ini Mike nih. Ini Mike. Jadi bikin dosa di Jakarta, yang minta maafnya di kampung ya. Namanya di kampung. Jadi memang sebenarnya kalau kota-kota besar di dunia ya seperti ini. Gue tinggal waktu itu di Paris, gue ngerasa Jakarta banget nih.
transportasinya memang udah Rapi. oke, rapi, terus segala macamnya rapi. Cuma ya kayak pendatangnya juga beragam dengan ya gagah-gagahannya sendiri, dengan kengeheannya Dan sendiri. jadi itu kan jadi permasalahan. Jadi kan? Jadi permasalahan Masalahan. kan. Itu akhirnya beberapa kota-kota besar itu kan akhirnya juga di Paris gitu kan. Itu kan London, juga akhirnya ya. jadi keresahan karena kenapa? Banyak imigran yang datang dan akhirnya itu jadi tidak nyaman. Iya, Dan dia- itu yang akhirnya membuat, maksud gua gini, itu akan terjadi di kita yang tinggal di Jakarta kalau kita tidak menjaga Jakartanya. Iya, tapi gue setuju dulu ya yang ketika abis memang orang berhak tinggal dimanapun, tapi ketika ini udah terlalu penuh, dulu kan sempat ada peraturan kalau abis Lebaran diperiksa Nggak boleh tuh bawa. KTP, diperiksa Iya, KTP-nya iya, tuh, iya. iya lo diperiksa KTP-nya terus yang nggak ada kerjaannya nggak jelas mungkin nggak mau buat sekolah dan segala macam dipulangin langsung. Gue setuju sih akan itu sebenarnya kan kayak kota-kota besar di dunia lain gitu kan kayak dia ke kota itu mau ngapain? Mau sekolah, mau kerja. Kalau udah ada kerja udah ada kantornya, udah ada sekolahannya ya nggak masalah. Tapi kalau yang belum jelas itu dipulangin itu gue setuju sih. Tapi nanti jadi malah kayak ICE, Bang. Iya sih. Itu aja malah Memang. jadi Trump banget ya. Iya jadi HAM lagi gitu. Iya, tapi sekarang. di sisi lain ya, kekerasan maksud gua apa yang ada di Jakarta, apa yang di Jakarta, ini juga ini bukan terjadi orang sekitar gua, bukan terjadi orang di luar sekitar gua, tapi orang-orang terdekat gua. Gua bilang gini, kalau lo ingin benar-benar merasakan berjuang hidup ya, Iya. hidup dan berjuang, dan lo pengen ngerasain struggle hidup jadi manusia, lo ke Jakarta. Jakarta akan merubah pola pikir lo, Jakarta akan merubah mindset lo, Jakarta akan merubah segalanya. Apa yang selama ini lo punya pada saat lo ke Jakarta itu semua akan berubah. Amin. Ya, Itu sudah pasti karena pace-nya berbeda, kulturnya berbeda, semuanya berbeda, dan ini akhirnya buat teman-teman, lo ke Jakarta nggak apa-apa. Silakan datang ke Jakarta, belajar. Datang ke belajar Jakarta banyak. lo belajar A, B, C, D, F, G segala macam ya. Silakan lo pelajari semuanya. Tapi jangan lu berakin Jakarta. jangan lo berakin. Jangan. Terus lo urusannya berakin. sama Max nih. Nah, Yang megang Blok M. kenapa sih dia mulai ditumbalin? Ya, siapa lagi? Iya. Iyalah. Yang paling jago. Ya paling jago yang di Blok M pengamen cium tangan sama dia cuma dia doang emang. Iya, tapi ya gitu Bang, belajar sebenarnya dari makanya Jakarta juga pasti belajar dari kota-kota besar lain di dunia gitu Ya. ya. Makanya sekarang banyak kerjasama gitu ya. Kayak Jakarta Berlin itu sister city juga. Di Jakarta Berlin ya. Terus Itu bukan pantun tuh Bang, Jakarta Berlin. Iya. Nah, jadi memang hal itu yang harus kita pelajarin. Oke. Sebenarnya belajarnya lagi bahwa kalau di kota-kota lain kan kayak misalkan gue pernah juga ke New York gitu ya. Banyak orang yang kayak udah dia mau kerja berangkat. Orang lagi ribut ya ribut aja gitu. Nggak kepo, nggak peduli gitu. Bukan dia nggak peduli, bukannya apa? Karena kadang-kadang kita memikirkan orang lain belum tentu itu benar kan. Kita juga nggak tahu kejadiannya. Nah, kadang-kadang di Jakarta sekarang udah seperti itu tuh polanya Udah mulai. gitu. Udah mulai yang kayak ya udah itu akhirnya dicap sama orang bahwa ya orang udah nggak saling peduli. Nggak peduli, Padahal maksudnya mungkin ya udah kita fokus dengan urusannya Urusan kita masing-masing. masing-masing. Padahal itu ciri khas kota besar. Kota besar, ciri khas kota besar. Tapi bagusnya pemerintah kota ini men-tagline-nya Jakarta kota global yang berbudaya. Mudah-mudahan dengan budayanya balik lagi, lo sama-sama peduli Oke. dan segala macam. Nah, fokus lagi kita balik lagi ke 500 500 tahun kota Jakarta. Ya banyak hal-hal yang lagi dibikin ya. Salah satunya udah countdownnya dari sekarang nih. Nih. Countdownnya dari sekarang di Bundaran Hai. Beneran hai. Beneran Itu udah hai. countdown gitu buat mengingatkan kita bahwa ini peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang mana kita memasuki pola 500 tahun. Pola di mana kita dari dulu emang berdagang itu udah ada gambarannya sampai sekarang kan. Lurus tuh pokoknya dari Ancol tuh dari Sunda Kelapa lurus ke Senen, ke Jatinegara itu kan Yes. pusat perdagangan tuh sampai sekarang tuh masih. Iya. Nah, itu udah tergambarkan. Kota juga masuk kota. Kota tua. Hilirnya terus di mana sih, Bang? Perdagangan apa tuh? Dagang apa? ya? Ini hilirnya di mana? Hilirnya di mana? Hilirnya di mana sih? Kan hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Hulunya kan Hulunya dari kan Sunda Kelapa. Kelapa. Nah, Ya Apa sebenarnya- sih? Kok nggak sebenarnya dibahas gua? kalau diterus-terusin lagi ya kan balik lagi itu sampai ini Bang, sampai yang tadi Gunung Putri Bogor apa ini? Kawasan industri Pulau Gadung. karena sebenarnya si Belanda itu kan dulu lebih suka
rumah-rumahnya di pinggiran tuh. Kayak misalkan dulu Cilengsi jadi tempat rumah singgahnya, terus Depok juga ada orang-orang Belanda punya tanah di Depok gitu. Gue juga lupa namanya siapa, tapi itu sejarah kota Depok tuh dari si orang Belanda itu yang tinggalnya di situ yang gitu. pendeta Pak Kristen. Iya, nah akhirnya yang kayak gitu kan mereka memang akhirnya di pinggir-pinggir itu, tapi pusat dagangnya tetap di alur Jakarta ini gitu. Jadi masih sampai sekarang ya Jakarta memang harus dan selalu jadi pusat perdagangan pasti. Dan gue pernah baca Jakarta dulu di desain untuk seperti layaknya Amsterdam kota yang mengandalkan dari air ya. Air karena kan kita juga ya mau nggak mau kan dari hulu ke hilirnya Bang, Sungai Ciliwung Iya. kan ngebawa kita tuh di pinggiran Sungai Ciliwung itu sampai ujung-ujungnya Ancol itu kan ya memang mengalir lewatin Jakarta. Kalau kita tidak berteman dengan air gitu ya, makanya kita sekarang kelibas sama air. Betul. Banjir terus karena kan di beton. Kalau udah udah penuh ya tetap tumpah. Harusnya kan kita bukan di beton tapi kita kasih di pinggiran sungai itu ya tetap tanah, tetap pohon, tetap rindang gitu. Gambut. Tetap ada tanaman-tanaman yang bikin kita nggak banjir. Tapi kan kita akhirnya bermusuhan dengan air padahal kita memang kota yang harusnya sama air gitu. Iyalah. Ciliwung, terus juga banyak kan tempat-tempat yang namanya juga nama-nama air gitu kan. Iya, Ci semua. Iya, nah hal-hal yang kayak gitu yang memang bahkan dulu sebenarnya Sudirman Tamrin itu jalanan yang pertama kali dibikin itu kan lebar banget ya Bang. Dulu sempat kan Bung Karno ditanya, "Lu buat apaan bikin jalanan selebar ini?" Ya karena dia udah berpikirnya visioner. Karena Jakarta akan seperti ini sekarang. Sekarang malah kurang kan jalanannya kan. Padahal udah dibikin berapa 10 meter lebih kan jalanannya. Sebenarnya itu didesain memang akhirnya dari dulu udah dipikirin visioner pemimpin-pemimpin kita untuk ke depannya gitu. Pemimpin Belanda nih. Ya pemimpin kita waktu itu Bung Karno yang ini. Tapi lu tahu kan bahwa kalau Kemayoran itu adalah landasan darurat. Landasan pacu darurat. Ya kan bokap gua kan gusuran Kemayoran. Kemayoran itu Bandara. sepanjang jalan Bandara. Bukan bandaranya. Sepanjang Benyamin jalan Sueb, jalan Benyamin Sueb. Jiung. Itu yang panjang yang ada depannya Jiung PRJ. sampai Ancol. Iya. Itu adalah landasan darurat sebenarnya. Udah di prepare. Kalau terjadi apa-apaan ya landasan daruratnya Soekarno Hatta mati. Landasan darurat adalah di Kemayoran. Iya, makanya tadi gua ngomong ke Bang Gojek. Belanda tuh- Gojek. Mudah-mudahan masuk ya Gojek. Iya. Masuk. Ya. Jakarta tuh sebenarnya dulu didesain oleh Belanda buat kota yang mengandalkan ininya di air, Ya, air, ekosistemnya dam. air. Oke. Tapi sementara kita ya Ya gitulah ya. itulah. Ya kan sebenarnya makanya Jakarta tuh dibikinnya orang Belanda itu udah sesuai kayak di Belanda, ada blok M, Yes. blok S. Harusnya. Nah itu kan harusnya sebenarnya blok-blok kayak gitu. Ntar gedung adanya di daerah Sudirman Tamrin, Ya. dibikin kayak gitu. Tapi kan akhirnya tidak merata pembangunannya gitu sekarang. Akhirnya Gara-gara siapa itu? SDM-nya sih buat SDM. Oh, Iya, Bukan gara-gara siapa SDM-nya, SDM-nya beda-beda aja pemimpin sih. aja. Romusa juga ternyata digaji. Iya, POC itu kan perusahaan Belanda ngegaji, tapi yang makanin justrunya Iya. orang-orang kitanya. Dendes juga katanya juga ngegaji. Gaji. Iya. Nih Bang Gojek. Iya kayak itu ya. Bang Balik Gojek. lagi, Bang Gojek. Balik lagi ke 500 tahun nih ya. Gojek lagi aja. Masuk. 500 tahun nih. Gue mau nanya nih. Kalau menurut Bang Gojek ya, budaya Mike, apa yang harus kita jaga nih untuk di tahun 2026, 2027 selanjutnya? Ya, Karena kan menurut gua kan budaya itu kan kenapa bisa berubah dari yang tadi Ibot bilang dari perempuan itu kan karena budaya luar tuh masuk ke kita, ya kan? Yang tadinya pakai baju tertutup terus bajunya juga doang. Bukan cuma ya kan? jangan patriarkis. Laki juga Iya kelakuannya kan? juga. Enggak, maksud gua, kalau Contoh kita ngomongin aja, budaya, contoh, kita ngomongin contoh. budaya nih. Iya, Kalau menurut gue tuh karena budaya luar masuk ke kita. Jadi patokan orang yang ngelihat. Contoh nih, salah satu teman gue pernah berlayar nih tahun 70-an nih. Abang-abangan gue ya. Itu Lu layar abang-abangan tahun gue berapa, yang nggak 66? pernah ciuman, nggak pernah apa-apa ngeliat begitu kayak ih
di depan dia aneh Pasti juga ya, kayak aneh. gitu-gitu Iya, kan. Akhirnya masuk deh tuh budaya-budaya gitu masuk ke kita kan. Jadi gimana ngelihat orang ciuman? Ya tapi kan lo menikmati part itu. Maksud gua, kenapa kita bisa berubah adalah budaya luar masuk ke kita, Iya. bukan karena budaya Betawi kita yang udah kita susun rapi-rapi gitu maksud gua. Budaya emang nggak berubah orangnya. Iya. Kalau Bang Mac bukan yang ngelihat ciuman, yang dilihat sama orang gitu. Gitu maksudnya. Lah ada orang ciuman di pinggir jalan, yaitu Mac. Ada orang ngemprut di toilet, yaitu Mac. Bukan capek-capek Mac. Ya enggak, sebenarnya yang dijaga ya balik lagi kita harus nih akhirnya turun temurun kan, kita diajarin bapak kita dulu misalkan ngaji gitu, minimal mau ngehe-ngehenya kita gitu ya. Tadi gue cerita juga sama Bang Mac, puasa pasti Puasa puasa dia. 30 hari pol gitu. Jadi hal-hal yang itu yang harus kita ajarin terus sama anak kita. Jangan sampai kita ketika sekarang apalagi gue nih misalkan generasi milenial, anak gue sekarang masih 5 tahun ya, gue harus ajarin itu, ajarin tetap sopan santun, salaman sama orang. Walaupun kita akhirnya hal-hal yang gitu kan ketika beda tempat beda lagi. Yang gue takutkan waktu anak gue pulang waktu itu gue dari Paris, gue takut dia manggil gurunya main nama-nama aja kan. Kalau di sono kan nama-nama aja kan dipanggilnya. Terus dia lupa kalau ketemu orang yang lebih tua dia salaman. Tapi kan kita pelan-pelan ngajarin dia lagi. Kalau orang udah 2 minggu bahkan sampai berbulan-bulan dilatih lagi, dia akan terus lagi. Nah kita nih yang sebagai orang Agent dewasanya, ya. ya kita harus ajarin itu biar orang tidak berubah, dan kita harus masih tetap kayak gitu biar orang juga walaupun orang ngelihatnya kayak ini kenapa sih gitu. Misalkan kita ada yang lebih tua, misi ya Pak gitu. Walaupun orang sekarang kan kayak anak-anak sekarang kan ya Walaupun udah gitu, bodo walaupun amat gitu ya. di jalan pakai bikini gitu, tapi kalau ketemu orang Ya, tetap cium misi. tangan gitu Iya. kan. Ya, Iya, kultur masuk itu masuk yang masuk. Ya kultur-kultur itu yang mesti harus dijaga gitu. Gue bahkan menjaga tolong, maaf, terima kasih itu masih gue jaga sampai Wajib, sekarang. wajib. Gitu, kayak misalkan ke restoran orang pelayan nganterin makan, makasih, terus kita minta apa, tolong. Itu kan gue ngajarin sebenarnya. Nah itu sih Bang sebenarnya yang harus Oke. dijaga sama kita. Budaya adab berarti iya, ya. daripada capek-capek merubah pemerintah, mendingan kita rubah dari orang sekitar kita dulu ya. Iya, Sebenarnya. Gue tuh masih tuh sering kayak Apa? sorry. Apa muka lu nggak pemerintah enak. lo kayak gitu ya? Sorry muka lo nggak enak, ngajakin ribut. Kalau nggak enak. Soalnya Oke, kartu dia makasih. isinya komplain pemerintah nih. Iya. Jadi lebih kayak itu ya budaya kita ya. Jadi sebenarnya kayak gitu Bang. Sekarang kalau kita mau berpikiran kayak wah gue nih anak gue terus kayak anak gue harus gue ajarin gampang keromong nih, belum tentu mau juga kan. Harus diajarin pantun nih, belum tentu mau juga gitu. Jadi ya gue biarin lah dengan hal yang kayak gini, tapi sisanya gue ngajarin adab-adab itu yang diajarin sama budaya gue sebelumnya, sama orang tua gue, sama guru gue kan gitu. Itu Kalau- Betawi itu ya. Betawi, Itu Betawi. Kalau gue sih dari kecil udah gue ajarin anak-anak gue ilmu Pancasona segala macam. Bingung Bang, ntar di kuburnya bingung Bang, masih 7 tempat. Cakep tuh. Jadi pesan-pesannya itu tadi tuh. Pan. Iya. Oke, Nah, Hel- gua nggak. oh, belum. Ntar dulu, gue pikir kan, ini Dia udah sekarang. klimaks nih Baru tadi gua ya. mau closing. Nah, gitu. Baik lagi nih, Ajer. Bikin lagi anti klimaks dia. Tadi tuh begitu dia closing, tadi gue udah bilang kan, oke, assalamualaikum, kita pamit undur diri. Lu lagi Jar pelakunya emang. Malah klinik ya. Malah lu klinik lagi. Oke. Kalau begitu gue kasih pertanyaan pamungkas. Ya deh, Apa yang Gojek harapan ya. lo bertiga soal 5 tahun Jakarta? Berempat dong sama lu. Enggak usah dia lama. Nggak usah, Lo aja gue pasti bertiga. lama. Gue pasti bacot. Lu Bang aja. Ojek aja, Bang Ojek lah. Bang Gua pasti Ojek. bacot. Nggak usah lu. Bang Ojek. Lu kan tinggal Jakarta. Namanya lu Dwi Purnama Putra, lu tinggal Jakarta. Dia kan Cindo yang ngaku Iya. Jakarta. Kalau dia udah jelas. Dari lu dulu Jer, apa harapan lo sama Jakarta? Apa ya? 5 tahun Jadi nih. harapan gue buat Ye. Jakarta. Oke. Oke. Coba kurangin macet. Udah cukup. Cakep. Udah. Itu kan harapan. Harapan gue. Udah Jakarta. Gue orang Jakarta nih ya Kak. Iya. Nah. Kurangin macet. Lu Jer. Harapan gue apa ya? Kali Ciliwung nggak hitam lagi. Ya. Susah. Nggak bisa di Optimis dikit apa? Paranet. Macet. Harapan gue macet juga sih. Iya. Macet. Lo macet. Iya. Kalau macet kan sekarang ya mudah-mudahan pemerintah kota nih lagi nyambungin lagi MRT sampai Kota Tua kan sekarang. Terus bangun LRT juga kemana-mana ya mudah-mudahan.
ya transportasi kita oke, terus akhirnya ke depan nggak macet lagi. Cocok nih jadi protokoler nih. Stafsus ya. Iya. Tapi kalau yang udah Amin dong. gue bikin ya, 500 tahun Jakarta nih bukan umur yang muda lagi. Iya. Udah kayak orang tua, udah keriput dikit, tapi pengalamannya sabrek. Gue sebagai orang Betawi gitu ya, cuma berharap jangan sampai yang punya rumah malah kagak kebagian kamar. Wah. Kalau begitu gua Irfan. Gua Ajer. Gua Maxi. Ojek. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Apa sih 1 + 1 + 2?